Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan presentasi mengenai leksikografi. Tanpa membuang banyak waktu lagi, kepada kelompok 9 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan beberapa hasil pencarian kami mengenai pertemuan 9 dengan materi ejaan kosakata bahasa Indonesia. Kita kupas mengenai ejaan terlebih dahulu. Ejaan menurut IDA 2006-2021, ejaan adalah seluruh peraturan tentang bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu, meliputi penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Ejaan pada sebuah bahasa Indonesia tidak hanya membicarakan lambang bunyi dan tanda baca, tetapi membahas juga tentang pemenggalan kata, menggabungkan unsur kata, dan menulis tumbuhan. Ejaan mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, dimulai dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, ejaan Melindo, dan ejaan yang disempurnakan, hingga ejaan bahasa Indonesia yang sekarang digunakan. Ejaan Van Ophuijsen, ejaan ini memiliki beberapa ciri, antara lain penggunaan dua huruf untuk mewakili satu fonem. Contohnya, huruf untuk mewakili fonem U, huruf TJ untuk mewakili fonem C. Bentuk partikel pun ditulis serangkai pada semua kata. Contoh, sekalipun, adapun, diapun, kemana, kamu pun, dan lain sebagainya. Yang kedua, ejaan Suwandi. Ejaan ini memiliki beberapa ciri khusus, antara lain, yang pertama, penggunaan satu huruf untuk mewakili satu fonem. Oleh karena itu, bentukan OE, TJ, dan sebagainya dihapuskan. Bunyi hentak kutip 2 diganti dengan huruf K. Misal, pada bentukan tak, rakjat, dan pak. Bunyi Y diwakili oleh huruf J. Misal, pada rakjat, menjadi rakyat. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. Pada ejaan ini, beberapa aturan diterapkan. Aturan tersebut meliputi yang pertama, diresmikannya penggunaan berbagai huruf, seperti huruf F, W, Z, I, dan X. Yang kedua, aturan tentang pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang ketiga, aturan tentang kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Yang keempat, aturan tentang kata ganti, kata hubung, dan kata depan. Yang kelima, penggunaan tanda baca. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ridho. Yang penulisan kata ya? Ya, yang selanjutnya penulisan kata seperti benar. Seperti yang tadi udah dipaparkan sebelumnya, bahwa kata dasar dapat diartikan sebagai kata yang belum mengalami proses baik itu afiksasi, redukasi, apreasi maupun komposisi.
Yang mana sih? Ya. Maupun komposisi yang di sini kata beraksi itu dapat diartikan sebagai kata yang dapat mengalami proses atau dengan kata lain sudah diberikan proses afiksnya, baik prefiks, infiks, sufiks maupun konfliks. Yang kedua itu penulisan kata depan. Penulisan kata depan atau dalam ilmu linguistik biasa diistilahkan dengan istilah preposi, terdiri dari beberapa bentuk, antara lain bentuk di, ke, dan dari. Penulisan bentuk kata depan gabungan seperti daripada, dan kepada ditulis sebagai bentuk satu kata. Penggunaan partikel pun pada sebuah kata ditulis terpisah, terkecuali bentuk-bentuk kata yang termasuk ke dalam kategori konjungsi. Ini slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Opi. Oke, terima kasih Rido. Selanjutnya ada penulisan bilangan dan angka. Angka digunakan untuk kata bilangan yang menyatakan mengenai ukuran panjang, ukuran berat, dan ukuran luas serta isi. Terus angka juga digunakan untuk satuan waktu, untuk jumlah nilai uang, dan kuantitas seperti 10 km, 25 kg, 1 jam 30 menit, 1 juta rupiah, dan 20 orang. Angka digunakan untuk menyatakan bilangan yang melambangkan nomor jalan, nomor rumah, nomor kamar, halaman, nomor bab, dan ayat. Contohnya itu seperti nomor 26, kamar 1, bab 4, dan ayat 11. Terus, penulisan angka dan bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misal, 3 siswa yang berasal dari SMA Mawar dinyatakan lulus beasiswa. 15 TKW tiba di Indonesia. Yang selanjutnya ada ejaan kembar. Yang pertama, penulisan kata yang sama dengan ejaan yang berbeda. Ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan akan akidah yang ada di dalam EBI dan KBBI. Seperti jadwal yang seharusnya jadwal. Yang di sini tuh jadwal, dia nulisnya pakai huruf U. Padahal seharusnya itu pakai huruf W. Selanjutnya ada apotek yang seharusnya apotik. Apotek pakai E, yang apotik pakai I. Terus ada atlet yang seharusnya itu atlet, E-nya pakai I. Selanjutnya ada pula yang disebabkan oleh pengaruh lafal yang berbeda. Misalnya kata karena di samping harusnya ada E, jadi karena. Atap di samping atap. Gitu. Terus yang terakhir ada perbedaan bunyi dalam ejaan. Yang pertama, ejaan Van of Wijsen. Contohnya penggunaan huruf J, penggunaan huruf OE. Kalau dalam ejaan Republik atau ejaan Suwandi, itu penggunaan huruf OE menjadi U. Terus bunyi sentak ditulis dengan huruf K. Terus kata ulang ditulis dengan angka 2. Kata ulang ditulis dengan angka 2. Terus tidak dibedakan antara penulisan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Selanjutnya ejaan yang disempurnakan. DJ, huruf DJ menjadi J. Terus huruf J menjadi Y, huruf NJ menjadi NY, huruf SJ menjadi SY, huruf TJ menjadi C, huruf CH menjadi KH, dan kata ulang tidak boleh ditulis dengan angka. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 9. Kesimpulannya bahwa dalam ejaan kosakata bahasa Indonesia mengalami beberapa perkembangan
Di antaranya ada ejaan Van Overtune di tahun 1901 sampai 1947. Selanjutnya ada ejaan Republika atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan Suwandi ini menyempurnakan ejaan Van Overtune. Selanjutnya ada ejaan Mana sih tadi? Ejaan bahasa Indonesia. Ya sama yang sudah diresmikan menjadi ejaan yang disempurnakan yang digunakan dari tahun 2015 sampai sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 9 atas materinya. Untuk presentasi selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 10. Iya, Pak. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Belum Share. muncul. Kok jalan sendiri? Udah ya. Oke, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10. Nah, cinta rekan Nah, dalam pertemuan ini ada beberapa akan dibahas. Ya. Halo. Maaf, Putik, putus-putus suaranya. Dari tadi ngomong suaranya tuh apa? Suaranya putus-putus. Sekarang putus-putus. Iya, Masih. masih Putik. Ya Allah, kasihan amat ini. Bentar ya, guys. Sekarang masih putus-putus juga. Udah. Udah, oke. Lanjut ya, dalam pertemuan ini terdapat beberapa materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama itu ada perkembangan leksikografi di Indonesia. Yang kedua, kedudukan leksikografi di dalam ilmu linguistik. Dan yang ketiga, kriteria untuk menjadi seorang leksikografi. Nah, yang pertama itu perkembangan leksikografi di Indonesia. Jadi, sebelum ke perkembangan leksikografi di Indonesia, perkamusan di Indonesia itu nggak bisa terlepas sama perkamusan yang ada di penyusunan kamus yang ada di negara lain. Nah, penyusunan kamus di negara maju itu dimulai dengan kamus baku dan kamus eka bahasa atau monolingual, yaitu kamus yang mendefinisikan arti kata pada bahasa tersebut. Nah, proses penyusunan kamus eka bahasa ini menghasilkan bentuk-bentuk kamus seperti Shorted Oxford Dictionary, Van der Hen Woorden Book. Ini ada di pertemuan 10, kita lihat gambar kamusnya.
Nah, setelah proses yang kompleks bahasa, menyusun kamus di bahasa atau Putih. nah, di Suaranya sini, terputus-putus lagi. halo, hah? Putus-putus lagi suaranya. Ya Allah. Putus. Masih Tik. Oke, bentar ya. Coba, halo. Coba Tik ngomong. Halo. Putus-putus Tik masih. Coba, wait. Masih putus-putus nggak? Udah enggak? Aman. Udah nggak. Nah, lanjut ya. Nah, terus sejarah tentang sejarah perkembangan leksikografi di Indonesia. Nah, pertama itu di tahun 1952 terbit Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwadarminta. Bentar, guys. Nah, kamus ini dianggap sebagai salah satu pioner dari perkembangan leksikografi di Indonesia pada cetakan kelima tahun 1976. Nah, di penerbitan pertama ini, Pusat Bahasa menambahkan 1000 entry baru dan mulai menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, kamus cetakan pertama ini muncullah Kamus Bahasa Indonesia generasi baru yang disusun oleh tim perkamusan di bawah pimpinan Sri Sukesi Adiwimarta. Nah, kamus ini cukup lama disusun, lebih hampir 10 tahun. Kami jadi ya. Putus-putus suaranya, Bu. Enggak. Suaranya hilang. Kok bisa gitu? Hilang Tik suaranya. Bentar. Coba. Masih putus-putus nggak kalau gini? Enggak kalau itu. Nah, oke, dilanjut ya. Nah, pada tahun 1988 terbit Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi pertama bersamaan dengan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima yang disusun oleh tim. Nah, tim itu tuh dipimpin oleh Anton M. Moeliono. Nah, KBBI edisi pertama ini berisi kurang lebih 62.000 lemma. Terbitnya KBBI edisi pertama adalah hasil kerja Pusat Bahasa yang membentuk sebuah tim khusus untuk penyusunan kamus besar. Nah, tim itu dipimpin oleh Kepala Pusat Bahasa saat itu, Anton M. Moeliono, dengan dibantu oleh
pemimpin redaksi Sri Sukesi Adiwimarta dan Adi Sunaryo. Nah, Kamus KBBI pertama ini mendapat respon baik dari kalangan akademisi maupun non-akademisi. Lengkap dan teratas sehingga menjadi berbagai pihak. Itu yang menyebabkan pusat bahasa bentuk tim kembali untuk menerbitkan Kamus Besar Bahasa edisi kedua. Nah, yang edisi kedua itu terbit pada tahun 1991. Itu disusun oleh tim yang dikepalai dengan dibantu oleh pemimpin redaksi. Nah, ini yang ada terdapat dalam BI berjumlah kurang lebih sekitar 72.000. Nah, terus kita enggak kita guys. Halo, PPT-nya kelihatan nggak? Habis hilang soalnya. Masih di perkembangan leksikografi di Indonesia. Ya udah. Oke, nah lanjut ya. Di tahun 1991 itu terbit Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua. Nah, pada edisi ini lema bertambah sekitar 6.000. Permutakhiran kosakata ini dilakukan untuk memberikan pembaruan terhadap kosakata yang belum terentry di dalam KBBI edisi kedua. Salah guys. Itu edisi ketiga. Iya itu. Maaf, salah. Di edisi kedua itu kamus disusun oleh tim yang dikepalai pimpinan Lukman Ali dengan dibantu oleh pimpinan redaksi Harimurti Karida Laksana, dan lema yang terdapat dalam KBBI edisi kedua itu berjumlah kurang lebih 72.000. Nah, terus 9 tahun kemudian, tepatnya tahun 2001, terbit KBBI edisi ketiga. Nah, KBBI edisi ketiga ini jumlah lema sekitar 6.000. Di dalam KBBI edisi kedua. Nah, KBBI edisi ketiga ini beredar mulai tahun 2001 tahun 2008. Kita mengikuti perkembangan di sebuah bidang itu selalu melakukan perkembangan dengan cara entry kosakata. Nah, terus pada tahun 2018 itu edisi keempat. Nah, di edisi ini jumlah lema lebih dari 90.000. Jumlah lema tersebut tambahnya juga kosakata Indonesia yang berhitung maupun bersifat istilah. 8 tahunnya KBBI 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Jumlah lema dan sublema pada edisi ini bertambah disebabkan banyaknya entry kosakata dari berbagai pihak. Hingga jumlah lema pada edisi ini berjumlah kurang lebih 11 berapa itu ya? 112.000 itulah lemanya. 112.000 lema. Nah, di edisi kelima ini perbedaan mendasarnya sama edisi keempat itu KBBI edisi ini mulai dikemas dalam bentuk aplikasi daring. Proses pembentukannya aplikasi ini disebabkan beberapa hal, antara lain besar dan berat kamus edisi
ini sudah tidak mungkin dibawa-bawa. Lalu penggunaan aplikasi mempermudah akses yang tidak terbatas tempat dan waktu. Selain itu, pada edisi kelima ini terdapat bagian enti kosakata. Hal ini adalah langkah yang tepat untuk merespon masyarakat turut serta dalam kontribusi penambahan jumlah kosakata di dalam KBBI. Nah, di edisi kelima ini juga memiliki hal baru, yaitu tautan yang langsung terakses ke Thesaurus tematis versi daring yang juga merupakan terbitan Adventus melalui tautan Thesaurus ke .go.id. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Priyambudi Herlambang. Ya, Tik. Geserin Tik itu ke nomor 2, Tik. 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 Putik. Geserin dong. Putik. Masih ada di room. Tik. Geser, buset. Mana? Masih di perkembangan leksikografi, Tik. Masa? Coba bentar. Coba gini. Kota pemerintah ya, Tik. Nah. Geser nomor 2, Tik. Sabar. Yuk. Bung. Maaf ya teman-teman. Jadi lama. Biasa. Aku coba pakai ini. Ya Allah. Kalau boleh ngasih saran, PPT-nya kalau emang nggak bisa di-share, dijelasin aja menurut Priyambudi sesuai poin-poin yang dibagi. Oke. Tumbung. Gimana Pak Andreas? Nah, yang kedua itu ada kedudukan leksikografi di dalam ilmu linguistik. Nah, kedudukan leksikografi ini dibagi menjadi 3, yaitu fonologi, gramatikal, dan leksikon. Ada suara kan? Ada. Lambang mana suaranya? Pengetahuan fonologi atau bunyi dan gramatikal atau pembentukan kata dapat diperoleh dari pergaulan sehari-hari dalam masyarakat atau proses komunikasi antar mitra tutur yang terdiri dari berbagai tingkatan usia, jenis kelamin, latar belakang budaya, dan latar belakang pengetahuan. Selain itu, pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan sebuah hal yang dikondisikan, misal pembelajaran atau penelitian, ketika yang dibutuhkan adalah bahasa secara teknis ilmiah berbeda. Kalau leksikon yang secara terbatas diperoleh dari pergaulan sehari-hari di masyarakat dalam kegiatan bertutur. Namun, untuk pengayaan kosakata atau ketepatan istilah, ketepatan konteks, dan ketepatan penggunaan definisi. Dan yang ketiga itu kriteria leksiko. Dan yang ketiga itu, ini tunggu.
Yang ketiga itu ada kriteria untuk menjadi seorang leksikografi. Dapat dibagi menjadi dua, leksikolog dan leksikograf. Kriteria leksikolog dan leksikograf, ilmu mengenai leksikon disebut leksikologi atau pakarnya yang disebut leksikolog. Sedangkan penulisan mengenai leksikologi disebut leksikografi atau disebut leksikograf. Leksikografi dalam kajian linguistik umum sering disebut linguistik terapan. Di samping itu, leksikografi berkaitan erat dengan semua bidang kajian linguistik, baik mikro maupun makro. Kerja leksikografi praktik mencakup penulisan dan pengeditan kamus, sedangkan leksikografi teoritis berfokus pada studi bahasa dan kosakata dalam konteks budaya dan mengembangkan metode terbaik untuk mengkompilasi kamus. Ya, itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok 10 dan kesimpulannya akan disampaikan oleh Putik. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kita yaitu yang pertama, perkembangan leksikografi Indonesia, khususnya KBBI dari edisi pertama hingga sekarang sudah pada tahap edisi ke perbedaan pada isinya itu penambahan jumlah lema, perubahan kategori kata, perubahan kebukuan kata, dan lain sebagainya. Yang kedua, kedudukan leksikografi dalam ilmu bahasa terdiri logi, gramatikal, dan leksikon. Ketiga, leksikolog merupakan pakar leksikologi, dan sedangkan leksikograf merupakan pakar leksikografi. Sudah, sekian. Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 10 atas materinya. Untuk presentasi selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 11. Baik, Pak Andreas. Bentar ya, Pak. Sudah terlihat belum ya? Belum. Belum terlihat. Sabar ya, Pak. Nah, masuk. Mohon ditunggu sebentar ya kawan-kawan. Sabar ya, Pak Andreas. Sudah terlihat full belum? Sudah, Pak. Mohon tunggu sebentar. Apaan tuh? Terlihat? Ada. Oke, Rodi dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Raudi Pamulian Saputra Daulay dan teman saya Siti Badriah akan memaparkan materi tentang kamus, ensiklopedia, dan thesaurus. Pada bagian pertama ada pengertian kamus. Kamus itu berasal dari bahasa Arab, yakni komus atau kawamus. Kemudian diserap kembali oleh bahasa Yunani kuno, okeanos, yang berarti autan. Kamus dipahami sebagai buku referensi yang memuat daftar kata atau gabungan kata dengan keterangan dari berbagai segi maknanya, dari makna leksikal maupun makna gramatikalnya. Dan penggunaannya dalam bahasa itu kontekstual. Kamus adalah sebuah buku yang berisi kata-kata dari suatu bahasa
biasanya disusun secara alfabetis atau sesuai dengan huruf alfabet, mulai dari A sampai dengan huruf Z. Terus juga disertai keterangan akan artinya, ucapannya, dan ejaannya. Terus ada juga menurut beberapa ahli, kamus itu banyak artinya. Itu yang pertama menurut Krida Laksana, yang mengartikan kamus itu adalah buku rujukan yang di dalamnya memuat daftar kosakata dan gabungan kata dengan keterangan berupa makna dari berbagai kriteria, baik itu secara leksikal maupun secara gramatikal, dan juga meliputi kontekstual penggunaannya dalam bahasa. Lalu menurut American Everyday Dictionary, mendefinisikan kamus sebagai sebuah buku berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya, ucapannya, ejaannya, dan sebagainya. Lalu menurut Goris Keraf menjelaskan bahwa kamus merupakan sebuah buku referensi memuat daftar kosakata yang terdapat dalam satu bahasa. Daftar kosakata itu disusun secara alfabetis, disertai keterangan cara menggunakan kosakata tersebut. Lalu yang terakhir menurut Pierce Labrosse, kamus sebagai buku berisi kumpulan kata-kata sebuah bahasa yang disusun secara alfabetis, diikuti dengan definisi atau terjemahannya dalam bahasa lain. Lalu lanjut ke ensiklopedia. Ensiklopedia berasal dari bahasa Yunani, yakni enkikrios, yang berarti menyeluruh, lengkap, atau sempurna. Sedangkan unsur kata yang kedua adalah paideia, yang bermakna pendidikan. Oleh karena itu, pemaknaan secara asli ensiklopedia dapat diartikan sebagai pendidikan umum yang lengkap atau pendidikan yang bersifat komprehensif. Istilah tersebut kemudian dibukukan sebagai istilah yang mewakili sebuah konsep gabungan karya kecendekiaan yang bersifat menyeluruh. Berdasarkan isinya, ensiklopedia harus disusun oleh orang yang memiliki spesialis di satu bidang tertentu. Selain itu, penyusun harus mendapatkan persetujuan seorang spesialis berkeahlian lainnya tentang kemutahiran informasi yang diberikan pada ensiklopedia tersebut. Jadi seorang penulis yang menulis ensiklopedia itu tidak bisa menulis asal-asalan. Jadi harus ada persetujuan dari penulis-penulis di bidang lainnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Badriah. Baik, terima kasih atas pemaparannya Raudi, dan akan dilanjutkan oleh saya masih dengan pembahasan mengenai ensiklopedia. Jika tadi mengenai ensiklopedia berdasarkan bahasa dan isinya, ini adalah penjelasan mengenai ensiklopedia berdasarkan ruang lingkup yang dicakupnya. Nah, di sini ensiklopedia biasanya ditulis dan disunting oleh banyak orang yang memiliki kompetensi berdasarkan kepakaran dan kespesialisan pokok masalah yang ditanganinya. Di sini sudah terpapar beberapa contoh buku ensiklopedia mengenai ensiklopedia sejarah dan budaya, ensiklopedia sejarah nasional dan dunia, ensiklopedia mini pun ada, dan ensiklopedia geografi pun ada. Nah, di sini sudah terpapar jelas. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian mengenai thesaurus menurut beberapa ahli. Ini sudah ada pemaparan dari 3 ahli. Yang pertama ada Eckhart. Dia mendefinisikan thesaurus itu sebagai kamus, ensiklopedia atau buku lain yang berisi keterangan. Secara tekstual ini Eckhart ini tidak terlalu terperinci mengenai penjelasan thesaurus ya. Kemudian dijelaskan kembali oleh Longman bahwa thesaurus ini adalah buku yang mendaftarkan kata-kata secara berkelompok dengan kata-kata lain yang memiliki kesamaan pengertian. Nah, kemudian dijelaskan kembali dengan lebih detail oleh
Kennedy bahwa thesaurus ini adalah daftar istilah yang digunakan aktif dan istilah yang tidak digunakan atau pasif, serta istilah yang terkait dari yang sedang digunakan yang disusun dengan sistematika alfabetis. Jadi secara sederhananya ini thesaurus ini adalah seperti kamus mengenai persamaan kata atau sinonim gitu ya. Kemudian ada ini pengertian thesaurus secara umum. Berdasarkan pemaparan dari beberapa ahli di slide sebelumnya, maka thesaurus dipahami sebagai sebuah buku menyerupai kamus karena memaknai sebuah kata atau istilah. Perbedaannya adalah thesaurus digunakan untuk menyeragamkan istilah dalam satu bidang. Oleh karena itu, thesaurus bertindak sebagai panduan untuk menyeragamkan istilah yang dipadankan dengan sebuah kata atau konsep. Thesaurus juga memberikan informasi antara satu istilah dengan istilah lainnya yang masih dalam ruang lingkup di bidang yang serupa. Nah, di sini ada konsep mengenai istilah penting yang terdapat dalam penyusunan kamus. Yang pertama ada indeksasi, deskriptor, dan non-deskriptor. Nah, indeksasi ini dipahami sebagai sebuah konsep penunjukan suatu hal yang menjadi pilihan format tentang suatu kata benda atau frasa. Kemudian yang kedua ada deskriptor, menandai adanya istilah yang secara konsisten digunakan ketika mengindeks untuk menunjukkan suatu konsep yang diberikan. Kemudian ada non-deskriptor. Pada thesaurus menjelaskan bahwa bentuk-bentuk sinonim tidak digunakan, seperti kata kemampuan dan kompetensi dipilih salah satu, tidak muncul keduanya. Nah, berdasarkan pemaparan yang tadi saya jelaskan bersama teman saya, Raudi Putra Daulay, maka dapat disimpulkan bahwa kamus ini dipahami sebagai suatu rujukan atau acuan dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat kata atau ungkapan yang dapat disusun menurut abjad serta penjelasan mengenai makna, pemakaian, atau terjemahannya. Kemudian ensiklopedia dimaknai sebagai rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian thesaurus dimaknai sebagai suatu referensi berupa daftar kata dengan sinonim dan antonimnya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 11 atas materinya. Untuk presentasi selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 14. Kenapa, Put? Itu materi 14 Put. Kelompok 14, Put. Kelompok 13 soalnya udah kemarin. Oh, berarti 14 ya sekarang. Iya. Ya kan, Bapak Andreas sudah menunggu. Apa enggak? Waalaikumsalam.
suaranya kecil banget. Suaranya kecil banget. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengeran suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Udah, Put. Udah kedengeran kok. Masih kecil ya? Gede. Udah gede. Halo? Iya udah. Gede banget. Suaranya masih kecil nggak? Udah Putri. Udah ya? Udah, cantik. Jadi kita mulai aja ya. Iya. Yang pertama ini saya mau membahas tentang Bentar ada Put. Itu entry yang di laptop kosakata, di matiin mana aja kata suaranya. entry dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata atau frasa atau kata yang penjelasan dan maknanya serta ada tambahan di dalam kata-katanya, yaitu memiliki lafal, etimologi, dan contoh pemakaian. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia ini ada beberapa kriteria yang boleh dimasuki ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama ada unik. Kata yang diusulkan atau daerah asing harus memiliki makna yang belum ada dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut tidak boleh berubah atau harus sudah populer di masyarakat. Yang kedua itu ada eufonik atau enak didengar. Kata tersebut harus mengandung pelafalan yang bisa diterima atau sesuai dengan bunyi keilmuan fonologi bahasa Indonesia. Contohnya dalam fonem EU dalam bahasa Sunda menjadi fonem E dalam bahasa Indonesia, seperti gelis menjadi gelis. Yang selanjutnya ada sturut kaidah bahasa Indonesia. Itu merupakan sebuah kosakata dapat masuk ke dalam KBBI jika kata tersebut dapat dibentuk dan membentuk kata lain dengan kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata struktur dapat dibentuk menjadi kata berstruktur, menstruktur, dan terstruktur. Selanjutnya ada tidak berkonotasi negatif. Kata yang memiliki konotasi negatif terkadang tidak diterima dalam bahasa akademis atau masyarakat yang memiliki ragam bahasa tinggi. Misalnya beberapa kata yang memiliki makna yang sama dalam beberapa kata tersebut, maka dipilih untuk masuk ke dalam Kamus Bahasa Indonesia itu kata yang memiliki konotasi yang lebih positif. Contohnya seperti kata lokalisasi dan pelokalan. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, namun lebih dianjurkan kepada kata yang terakhir. Yang terakhir ini, kata itu kerap dipakai. Sering atau tidaknya pemakaian sebuah kata diukur dengan menggunakan frekuensi dan julat. Kalau frekuensi ini, kekerapan kemunculannya itu kemunculannya dia itu bisa dicari atau bisa dideteksi di dalam korpus. Dan kalau julat itu ketersebaran kemunculan kata dalam beberapa wilayah. Ini contohnya ada kata pansos, julid, mager,
Cukup segitu aja presentasi dari saya. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa pertemuan ini cukup sampai di sini karena tiap kelompok telah menyampaikan materinya kelompoknya masing-masing. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pertemuan ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andreas. Ya, Izin sama-sama, keluar ya, Pak. Audi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.